Anies itu pidatonya sangat bagus. Tapi sejatinya sama seperti kita membaca artikel. Mengawang-awang. Ini adalah contoh bagaimana kebijakan disusun berdasarkan gagasan. Bukan sekedar kebijakan tanpa narasi, tanpa gagasan. Kita bicara tadi gagasan perubahan apa sih? Ternyata kan kita nggak mendengar itu ada gagasan besar yang disampaikan kemarin. Maka saya katakan pidato ya bagus, tapi sejatinya sama seperti kita membaca artikel. Mengawang-awang. Karena itu ke depan kita berbicara tentang melaksanakan janji kemerdekaan. Satu, kesemakmuran. Kalau kita bicara tadi tentang gagasan kesemakmuran apa, itu kan tidak tereksplor gitu ya. Bahkan tentang bagaimana pulau terluar, itu digarap oleh Pak Jokowi. Untuk apa? Lagi, ini mobilitas manusia, mobilitas barang, harga transportasi yang lebih murah. Kenyataannya hari ini, ya wilayah kita satu, ya bahasa kita satu, tetapi kemakmurannya masih berbeda-beda. Anda mau celoteh apapun, fakta berbicara. Sekarang mah mendingan nggak ada tol. Kalau dulu perjalanan lama, bisa 2 hari 2 malam. Sekarang nggak ada tol, 1 hari 1 malam udah sampai Palembang dari Jakarta. Sekarang pokoknya banyak keuntungan yang jelas kan. Petani juga terangkat kan. Dulu kan dia bingung jual petani kan, susah jual kemana-kemana kan. Semenjak ada tol sekarang pokoknya petani juga mungkin merasa senang lah. Kualitas pidato seorang Anies Baswedan merendahkan untuk terbang. Bagaimana kemudian harga bisa sama BBM di Jawa dengan di Papua. Jadi sesuatu yang menurut saya tidak ada sesuatu yang baru dari gagasan itu tadi. Urutannya harus jelas, bukan hanya karya, tapi karya berbasis narasi, narasi berbasis gagasan. Yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Memang kalau saya jadi juri dalam ibarat kontestasi pidato itu dikontestasikan, itu saya kasih A+ itu. Karena secara retorika itu bagus. Dan kita kirimkan pesan kepada semua, ini demokrasi modern. Karena itu, bila ada yang berpandangan khawatir kehilangan kekuasaan, maka sesungguhnya dia tidak paham prinsip-prinsip dasar demokrasi. Kalau pintar mengatur kata-kata ya seperti itu. Nah, faktanya ada intervensi nggak? Ya tinggal dibuktikan saja di mana keterlibatan negara dalam konteks ya penyelenggaraan pemilu yang kita hadapi ini. Calon Presiden Anies Baswedan secara terang-terangan mengkritik kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo belum lama ini. Anies Baswedan menyampaikan pidatonya di depan relawan pada Minggu 7 Mei di Tenis Indoor Senayan, Jakarta Pusat. Dalam pidato politiknya yang berjudul Meluruskan Jalan Menghadirkan Keadilan, mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyampaikan sejumlah kritik terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Politisi PDIP Masinton Pasaribu pun belak-belakan menyindir kembali koalisi perubahan yang terdiri dari Nasdem, Demokrat, dan PKS ini. Ia menilai pidato Anies seperti hanya membaca artikel. Anies dalam pidatonya tidak memberikan gagasan besar layaknya seorang calon pemimpin. Dia menyebut bahwa perubahan yang digadang-gadang dalam koalisi perubahan ini hanya sekedar jargon dan nama saja. Sementara ide dan gagasan perubahan belum diungkap ke publik. Kalau kita bicara yang namanya perubahan, koalisinya ada, tapi ide perubahannya nggak ada. Kan tidak kita lihat perubahannya itu. Ini yang unik di Republik ini. Koalisinya bicara perubahan, tapi ide perubahannya nggak ada kan gitu. Kata Masinton. Loyalis Megawati Soekarno Putri ini pun mengatakan seharusnya koalisi perubahan lebih dulu menyamakan ide-ide cemerlang untuk perubahan Indonesia. Harusnya disamakan dulu ide perubahannya, baru membangun koalisinya. Nah, ini kita nggak tahu perubahannya soal apa, publik tidak disuguhkan perubahan apa sih, bagaimana ide besar koalisi perubahan, apa yang ingin diubah, ungkap Masinton. Kalau cuma ngomong perubahan tapi tidak ada konsepsi gagasan besar perubahannya, ya publik kan bisa melihat gitu loh, sambungnya.
Seperti yang diketahui, bakal calon presiden 2024 Anies Baswedan memang turut memberikan pidato politik dalam acara deklarasi relawan amanat Anies atau Anies di Tenis Indoor Senayan, Jakarta pada Minggu 7 Mei 2023 kemarin. Anies secara tegas menyampaikan bahwa dirinya siap menghadapi pemilu 2024 dan mempersiapkan diri selaku salah satu bakal calon presiden yang digadang-gadang akan berhasil merebut kursi RI 1. Tidak hanya itu, Anies juga sempat menyampaikan beberapa poin penting di dalam pidato politiknya. Benar apa yang disampaikan Masinton dalam pidatonya, justru bakal capres yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini tidak dapat menampik bahwa lawannya di Pilpres yang diduga adalah Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto memiliki kekuatan besar untuk melawannya. Di dalam kompetisi ini, kita semua berhadapan dengan sumber daya dan kekuatan super besar, lawan yang bisa mendominasi suara rakyat, sebut Anies. Tidak hanya menyebutkan soal lawannya yang begitu kuat, mantan Gubernur DKI Jakarta ini justru secara gamblang meminta pemerintahan saat ini untuk tidak ikut campur dalam isu pemilu 2024 dan berharap tidak ada intervensi dari mereka. Biarkanlah rakyat memilih tanpa dipengaruhi oleh negara, tanpa campur tangan negara, para pejabat. Negara harusnya bisa netral dan percaya kepada rakyat bahwa rakyat menitipkan kewenangan kepada pemimpin yang punya niat baik dan track record baik. Jadi tidak perlu ada intervensi, lanjut Anies pada Minggu 7 Mei. Bukan hanya tidak memberikan gagasan besar dan menyinggung lawan, Anies juga menyinggung soal hasil surveinya yang konsisten di urutan nomor 3. Pada sejumlah hasil lembaga survei, elektabilitas Anies Baswedan memang kerap menempati posisi ketiga dalam Pilpres 2024. Namun Anies tampaknya tidak ingin terlalu memusingkan urutan tersebut, namun tetap saja disinggung. Meski selalu menempati posisi ketiga, Anies menegaskan bahwa dirinya akan terus berjuang untuk Pilpres mendatang. Kita sering mendapatkan pertanyaan soal survei Pilpres itu. Saya memang tidak pernah di nomor 1. Kami sudah biasa ditempatkan di nomor 3. Dan kami tetap optimis dan akan terus berjuang untuk Pilpres 2024, jawab Anies Baswedan. Dalam pidatonya, Anies Baswedan tidak lupa memuji kinerja Presiden Jokowi. Namun di balik pujiannya, Anies Baswedan pun menyindir pemerintahan soal wacana mobil listrik yang akan dimasifkan kembali penggunaannya. Namun, hal yang perlu kita dorong adalah peningkatan kendaraan umum dan angkutan logistik yang berbasis tenaga listrik. Ini harus kita dorong, apalagi itu proyek mobil listrik juga dikerjakan di Jakarta, lanjut Anies. Jika dilihat dari poin-poin yang Anies sampaikan dalam pidatonya di Senayan itu, memang Anies tidak begitu jelas menunjukkan gagasannya jika dirinya menjadi presiden. Anies justru sibuk menyinggung sana-sini. Anies selalu sibuk dengan pernyataan mengenai orang lain, bukan mengenai ide gagasannya dalam memimpin. Kesibukan Anies yang lupa menonjolkan diri sendiri dan hanya membuat orang lain jatuh dalam pernyataannya, membuka mata publik bagaimana seorang Anies Baswedan yang sebenarnya. Menjatuhkan orang lain untuk memperlihatkan dirinya tinggi adalah cara keji dalam mempromosikan diri sendiri.